Ya, kembali lagi kita akan membahas info-info nih yang ada di info sisi tentunya ya bos. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya bila kalian suka, like, bila kalian tidak suka pencet tombol ke bawah. Sejarah air minum kemasan. Dalam berbagai literatur disebutkan sosok yang menjadi perintis utama lahirnya air minum kemasan di Indonesia adalah Hendrik Frege Tilema, seorang Belanda kelahiran 1870. Tahun 1910-an, Hendrik Frege memperkenalkan air minum kemasan bermerek Hegia kepada penduduk Hindia Belanda, khususnya Indonesia di Semarang. Kala itu terobosan Hendrik Frege dianggap begitu aneh, tak banyak orang tertarik dengan produk air minum kemasan yang ia jual. Hegia pun gagal laku di pasaran. Pada dekade-dekade selanjutnya, seorang petinggi Pertamina, Tirto Utomo, meniru langkah Hendrik Frege. Pria bernama Tionghoa Kwao Sien Biao menciptakan produk air minum kemasan bernama Aqua. Produk itu lahir dari rahim perusahaan Bumi Putra PT Golden Mississippi. Seperti pada masa Hendrik Frege memperkenalkan Hegia kepada masyarakat, banyak di antara masyarakat yang meragukan langkah Tirto. Air minum dibotolkan, siapa yang mau beli? Atau air sumur saya bagus, buat apa saya beli air mahal? Bunyi narasi keraguan kala itu. Air kok dijual. Tirto tak patah semangat, keinginannya menyediakan air minum bersih dan sehat. Masyarakat Indonesia yang belakangan itu mulai peduli kepada gaya hidup sehat. Tirto bersikukuh meski air ledeng dari pam perusahaan air minum boleh diminum tanpa dimasak. Bisnis air mineral tak akan goyah. Aqua pun tetap berdiri. Tirto menjual pemrosesan air Aqua sebagai produk air minum yang telah melalui penyinaran ultraviolet dan ozonisasi. Hal itu ia sebut dapat memastikan Aqua bebas dari kontaminasi zat apapun. Kelak sumber air Aqua pun diambil dari pegunungan. Hal itu dilakukan untuk menjamin kemurniannya dan yang lebih penting guna mengambil hati konsumennya. Namun segala langkah itu tak membuat Aqua laku keras. Meski hari ini Aqua tumbuh sebagai merek yang begitu ternama, di awal-awal perintisnya Tirto sempat mengalami kesulitan yang begitu banyak. Masalahnya beragam, mulai dari kemasan kaca hingga target pasar. Didominasi orang-orang asing yang kala itu masih memandang rendah kualitas produk Indonesia. Tercatat hingga 1978 Tirto masih bergulat menjual Aqua berbahan kaca yang pasarnya tampak terbatas. Hanya kalangan kaya dan sangat kaya yang dapat membelinya. Dalam kesukaran itu, Tirto memiliki ide untuk mencoba membuat Aqua berbahan kemasan plastik, dan cara itu terhitung ampuh, terutama saat Aqua versi kemasan galon diluncurkan. Dalam laporan majalah Tempo berjudul Menyiasati Rasa Dahaga 1986, dikisahkan sebagaimana pemasaran Aqua terus meningkat, terutama setelah perusahaan juga memproduksi mesin dispenser untuk botol Aqua ukuran 5 galon. Kala itu perusahaannya meminjami dispenser itu, di mana penyebarannya terbatas di kantor-kantor. Sejak itu permintaan terhadap Aqua terutama galon dan dispenser meningkat. Tirto dan kolega kini mendapat pasar baru, rumah tangga, melayani pasar rumah-rumah tangga skala terbatas. Tirto betul-betul mulai kerepotan. Kata Tirto, saya repot melayani permintaan dispenser. Meningkatnya permintaan Aqua dari konsumen membuat Tirto mengajukan izin penambahan produksi. Izin yang diberikan itu adalah untuk 80 juta liter per tahun, padahal kapasitas mesin yang dimiliki 120 juta liter per tahun. Ide awal Tirto yang terkenal sebagai salah satu petinggi Pertamina, seringkali bertugas menjamu tamu kenegaraan. Pada tahun 1970-an, Tirto memiliki keistimewaan kala itu. Ia selalu berhasil menemukan restoran dengan sajian masakan lezat khas Indonesia. Meski begitu, Tirto tak pernah bisa mendapatkan minuman berupa air benih yang steril.
Tentu semua restoran menyediakan air bening yang dapat diminum, namun meski dapat diyakini sudah dimasak matang, banyak air minum di restoran yang seringkali menyebabkan tamu sakit perut. Bahkan Tirto memiliki pengalaman bagaimana seorang tamunya mengalami sakit perut karena meminum langsung air dari keran kala itu. Tirto yang tak jadi ikut rapat negosiasi gas alam cair pada 1971 kemudian memilih menuju ke rumah sakit untuk menjenguk istri salah seorang tamu yang sedang sakit karena minum langsung dari air keran. Istri tamunya itu menderita diare berat. Usut punya usut kedapatan bahwa para tamu itu telah melakukan kesalahan besar, minum air dari keran pada mulanya. Seorang kawan diserang diare. Berdasarkan pengalaman itu, Tirto memperoleh inspirasi untuk memproduksi air minum kemasan. Tirto percaya dirinya karena bisnis serupa telah dijalankan di luar negeri dan teknologinya sudah ada. Oleh sebab itu, Tirto mencoba menceritakan idenya kepada rekan-rekannya. Ide itu kemudian direalisasikan. Awal yang mengubah kebiasaan banyak orang Indonesia hingga kini. Tirto sempat hampir menutup pabriknya Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan air mineral tersebut pada saat itu. Ia sudah mengeluarkan uang banyak hingga harus keluar dari perusahaan tersebut. Ia bekerja demi perusahaan dibuatnya ini, namun yang ia terima adalah penolakan dan cibiran yang bertubi-tubi. Aneh, air kok dijual. Namun bukannya menurunkan harga jual, ia lantas menaikkan harga 3 kali lipat. Di lain sisi, distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa dan ke perusahaan asing seperti perusahaan Korea yang waktu itu sedang menangani proyek tol Jagorawi. Pasar pun memulai terbuka, omset mulai naik. Agaknya orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum dengan kualitas tinggi. Lihat dari harganya. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang digunakan dari yang semula menggunakan sumur bor ke mata air pegunungan karena dianggap mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Salah satu kutipan dari Tirto Utomo yang dikenal yaitu, banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Sebetulnya tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik dan menyampaikannya ke konsumen.